Dibesarkan, Edo, biar saya bisa baca. Oke, nomor 9. Oke. Diketahui sebuah segitiga dengan titik sudut. 9 ya. Titik sudutnya itu titik A, 0,0, 5,0, B itu di Y ya, berarti kayak gini ya. Ini A, ini B. Ini 5, ini 2. Kemudian di sini ada persegi panjang gitu kan. Nah, ini kita akan mencari misalnya ini O, P, Q, R. Gitu ya, persegi panjangnya ya. Nah, titik Q itu kita misalkan dia X, Y karena salah satu titik sudut. Coba. Salah satu titik sudut persegi panjang tersebut pada garis AB. Nah, ini dia. Dia persis pertemuan antara persegi panjang yang mau kita cari luasnya ini, luas maksimumnya, ada di garis AB. Berarti kalau luas persegi panjang, hitunglah luas maksimum dari persegi panjang tersebut. Nah, kata-kata stasionernya maksimum ada di luas ya. Berarti kita mau mencari persamaan luas, nanti persamaan luas itu yang kita turunkan, gitu ya. Nah, berarti persegi panjang kita jarak dari O ke P berapa, Do? Jarak dari O ke P. X, Bu. X, oke. Jarak dari P ke Q. Q, ya, Bu. Y, oke. Nah, berarti luas persegi panjang OPQR itu adalah X kali Y ya. X kali Y. Nah, kalau kita mau menurunkan fungsi L ini, variabelnya harus sama ya, sama-sama X atau sama-sama Y. Yang bisa diganti siapa? Pasti Y-nya. Y yang harus diganti ya. Ini harus diganti. Diganti. Nah, diganti dengan apa? Y-nya diganti apa kira-kira, Do? Tadi kenapa, Bu? Ini loh. Kan dia mintanya siapa yang mau dimaksimumkan? Persamaan luas. Luas persegi panjang. Berarti kan persamaan luas ini nanti yang akan kita turunkan gitu kan, karena dia stasionernya ada di persamaan luas. Nah, sebelum kita turunkan variabelnya harus sama dulu, sama-sama X gitu ya, berarti Y-nya yang harus diganti. Diganti pakai apa kira-kira deh? Yang pakai persamaan gitu nggak sih, Bu? Oke, persamaan garis. Ganti dengan persamaan garis. Persamaan garis AB berarti ya? Persamaan garis AB. Persamaan garis AB itu apa tuh? Ingat saat belajar program linear dulu. X plus B, ya, Bu. Bukan ya, Bu? Ini loh, di program linear dulu kan, kalau ini A, ini B, maka persamaan garisnya adalah apa? AX plus BY sama dengan A kali B kan? Ingat? Iya, Bu, iya, Bu. Ya, oke. Jadi persamaan garis AB di sini 5, di sini 2. Berarti persamaannya apa? Maaf, Bu. Tadi saya barusan nggak merhatiin, Bu. Kenapa, Bu? Ini loh, yang di program linear itu ini ingat ya? Ingat ya? Iya, Bu, ingat, Bu. Oke, nah sekarang kita mau cari persamaan garis AB. Jadi persamaannya apa? Oh, berdasarkan titik tadi ya, Bu? Betul sekali. Oh, berarti itu tadi
2x plus 5y ya, Bu? Ya, 2x plus 5y sama dengan? Berarti 5 kali 2 ya, Bu? Ya, Berarti 10. 10. Terus jadikan y sama dengan, Edo. Berarti y sama dengan? Itu berarti 2 2 kurang kurang 2 per 5 ya, Bu? 2 per 5y. Oh, kok gx? Iya, maksudnya x, Bu. Maaf, Bu. Oke, nah ini kita substitusi ke sana. Jadi kita dapat luas OPQR dalam variabel x ya. Nah, kita jadikan LX. X dikali 2 min 2 per 5x. Nah, jadinya LX kita adalah X, 2x min 2 per 5x kuadrat. Nah, inilah yang boleh diturunkan ya. Agar luas OPQR maksimum, maka L aksen X harus 0. Nah, ya udah turunkan jadi 2 min 4 per 5x sama dengan 0. Cari X-nya tuh, Dok. Dari sini kita dapat X-nya berapa, Dok? Berarti 45x sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2,5 ya? 2,5. Nah, X-nya dapat 2,5. Tinggal cari Y-nya ya. Karena ya ditanya luas maksimum persegi tersebut berapa. Berarti X-nya udah dapat, Y-nya dicari ya. Ini disubstitusi ke sini. Nah, kita dapat Y-nya. Y-nya berapa jadinya? Berarti 1 ya, Bu? 1. Oke, ya udah. Jadi luas maksimumnya adalah luas OPQR maksimumnya adalah ya 5 per 2 kali 1 ya 2,5 ya. Satuan luas. Apakah jelas, Edo? Jelas, Bu. Oke. Terima kasih, Edo. Boleh di stop tuh. Ibu. Oke. Fani? Jadi Bu, udah di stop sih. Udah di stop. Oke deh, kamu tadi mau nanya apanya? Saya bingung yang tadinya Bu kayak perubahan ke X-nya gitu, kayak Y-nya. Perubahan ke X-nya? Ya Bu, ngulang lagi Bu. Nggak usah Bu, nggak apa-apa, ntar saya nonton ulang lagi aja. Hah? Yang intinya doang Bu. Tadi kan kayak masukin, apa namanya, kayak misalnya, tadi 2X ya, 2X plus 5Y, terus sama dengan... iya, ini 2, ini 5, ini P, O, P, Q, R. Nah, ini kan X sama Y itu. Jadi persamaan garisnya kan, kalau ingat program linear dulu, ini A, ini B. Maka persamaan garisnya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Jadi di sini A-nya berapa? 2. 2X. B-nya berapa? 5. 5Y. Berarti 2 kali 5. Nah, gitu. Terus jadikan 5Y sama dengan gitu. 10 min 2X. Y-nya berapa? Ya ini bagi 5. Jadinya 2 min 2 per 5 kan? Gitu? Oh iya Bu, itunya doang tadi saya bilang. Oke. Ya. Makasih Bu. Oke. Ibu boleh tanya modul nomor 10 nggak? Boleh. Yuk di-share. Bentar. Nomor 10 soal apa ya ini? Ini. Nomor 10. Oke. Bentar. Nomor 10. Sebuah benda bergerak. Nah, kalau ada benda bergerak itu kalian ingat rumus di fisika ya. Pertama itu jarak. Kalau tentang benda bergerak, apapun deh yang bergerak gitu ya, ada jarak pasti gitu. Jarak itu siapa? Jarak itu adalah ST deh. Biasanya kan terhadap waktu ya. Nah, kemudian fungsi jarak ini kalau diturunkan
dia jadinya kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah VT. Nah, VT itu adalah sama dengan, ini diturunkan ya. Dia adalah VT itu sama dengan S aksen T karena diturunkan. Nah, kemudian kecepatan sendiri kalau diturunkan lagi ya, ini diturunkan lagi. Dia menjadinya percepatan. Percepatan. Nah, percepatan itu lambangnya adalah AT gitu ya. Nah, berarti AT itu sama dengan V aksen T atau S double aksen T. Jadi kalau ternyata nanti yang diketahui jarak, terus yang ditanya percepatan, oh ya udah fungsi jarak turunkan 2 kali supaya dapat percepatan gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang diketahui kecepatan ditanya percepatan, oh turunkan sekali gitu. Tapi kalau nanti yang diketahui dibalik nih, yang diketahui percepatan, yang ditanya kok kecepatan, oh berarti kalian harus berpikir nih supaya nanti diturunkan ketemu yang ini, berarti fungsi aslinya apa ya, begitu ya. Jadi bolak-balik nih. Jadi kita baca nomor 10. Yang diketahui pertama apa? Percepatan. Oke, percepatan pada setiap saat T ditentukan oleh, nah ini fungsi percepatannya, T-nya adalah 5 min T. Nah, kita harus bisa membuat fungsi V-nya nih. Kita kembalikan lagi ke atas, gitu ya. Kita balikin lagi. Jadi bukan diturunkan, tapi kita naikkan. Fungsi apa kalau diturunkan ketemu 5? Apa nih? Ya 5T, betul nggak nih? Ya, Bu. Ya, jadi kita berpikir terbalik ya. Jadi nanti dibolak-balik kalian harus paham maksudnya. Pokoknya kalian harus ingat nih bahwa jarak kalau diturunkan ketemu kecepatan. Kalau kecepatan yang ditanya jarak, oh berarti diputar balik gitu, dinaikkan gitu. Kemudian kecepatan diturunkan dapatnya kecepatan. Antara 3 ini deh yang utama. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kurang nih min T. Min T kuadrat ya, Bu. Nah, ini dari T kuadrat, tapi depannya berapa ya? Nah, kita otak-atik di sini. T kuadrat kalau diturunkan dapatnya 2T. Nah, kok 2 ya? Dia mintanya min 1. Dia mintanya jadi min 1. Oh, berarti 2 dikali A ketemunya harus min 1. Berarti A harus min setengah ya. Nah, ini taruh min setengah. Nah, perhatikan. Min setengah T kuadrat kalau diturunkan, 2-nya turunkan. Jadi min setengah kali 2 ya, min 1 gitu kan. Jadi. Kemudian teman-teman jangan lupa ada C-nya, konstanta ya. Bu, kenapa ada konstantanya? Karena kan konstanta kalau diturunkan 0 ya, Min. Betul? Ya, Bu. Ya, oke. Terus sekarang kita baca selanjutnya. Jika kecepatan pada saat T0 dia adalah 1/6. Nah, ini 1/6 itu untuk mencari C-nya nanti. Jadi kecepatannya itu 1/6 saat T-nya 0. Oh, berarti 0 min 0 plus C. Oh, dapat nih C pertama. Ini C pertama ya, karena dia ada di kecepatan dulu. Nanti yang C kedua di jarak ya. Ini berarti 1/6. Nah, berarti fungsi VT kita adalah 5T min setengah T kuadrat plus 1/6. Nah, kemudian sudah berakhir belum? Belum. Dan posisi pada saat T0 itu adalah 6 meter. Satuannya meter. Oh, jarak ini berarti. Nah, berarti kita harus cari ST. 5T itu hasil turunan dari apa ya? Dari T kuadrat. Tapi depannya berapa ya? Nah, kita cari dulu. T kuadrat kalau diturunkan tadi, T kuadrat kalau diturunkan dapatnya 2T. Nah, tujuan kita adalah 5T. Nah, supaya kita dapat jadi dari 2 berubah jadi 5. Berarti kita harus melakukan 2 dikali A sama dengan 5. Nah, oh berarti A-nya adalah 5/2. Ya udah di sini 5/2. Nah, coba kita turunkan lagi tuh. 5/2 dikali 2, ya 5T. Nah, dapat. Kemudian yang ini, min
dia T kuadrat, dari T pangkat 3 kan. Nah, tapi depannya masih kosong ya, kita mau nempatin angka berapa tuh. Tujuan kita adalah min setengah T kuadrat. Ya, ini tujuannya. Nah, kita ini dari hasil turunan dari apa T pangkat 3 gitu kan. Nah, T pangkat 3 kita turunkan dulu nih, jadinya 3T pangkat 2 ya. Nah, kita dapat 3T, padahal tujuan kita adalah min setengah. Berarti dari sini, itu kita kerjakan 3 kali A, jadi tujuan kita yang sama dengan ya. 3A sama dengan min setengah, berarti A-nya berapa nih? Min 3/2, betul? Min 3/2. Ya, min 3/2. Ya udah, ini ditaruh min 3/2. Oke, dapat. Terus ini konstanta ya udah tambahin aja sama T-nya. Jangan lupa ditambah C yang kedua ya, konstanta yang kedua. Nah, ini dapat persamaan jarak kita. Kemudian saat T-nya 0, posisi benda sudah 6 meter. Oh, berarti S-nya yang 6 ya. Ini 0, dikurangi 0, ditambah 0, ditambah C yang kedua. Oh, C yang kedua 6. Berarti kita dapat fungsi jarak kita nih. Kok 6 ya? Kemana ini? Ke sini ya. ST kita adalah 5/2 T kuadrat min 3/2 T pangkat 3. Ibu, maaf, itu ST-nya kayaknya harusnya 1/6 T pangkat 3 deh. Sorry. Oh iya, benar Min. Ini harusnya dibagi ya. Jadi min setengah kali 1/3 ya. Oke, jadinya min 1/6. Ini min 1/6. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang bantuin? Saya, Bu. Oke. Sampai mana? Oh, ini 1/6. Ya. Ini 1/6 T doang ditambah 6. Nah, ini fungsi ST kita, fungsi jarak kita. Ditanya lagi, maka hitunglah jarak tempuh benda tersebut pada waktu T-nya 4 detik. Ya udah, masukkan ya. S4 sama dengan bla 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 bla. Bisa ya, hitung sendiri kalau udah dapet ini. Ibu berarti tuh nggak dibikin kayak turunan sama dengan 0 gitu kan, Bu? Turunannya sama dengan Masa kayak turunan? Enggak. Ini dibalik, Min. Dibalik. Oke. Makasih, Bu. Ya. Karena yang sama dengan 0, itu bukan kecepatannya, bukan percepatannya, bukan jaraknya ya. Yang 0 itu adalah T-nya. Oke, Min, paham ya? Oh. Ada lagi? Silahkan. Yang nomor 12, Bu. Nomor 12. Oke. Sebuah roda berputar mengelilingi titik pusatnya. Sudut simpangan setiap titik pada roda tersebut pada waktu T dirumuskan. Nah, ini kan dia sudut simpangan ya. Artinya dia apa? Dia jarak. Jarak itu dinyatakan dalam theta saya jadi nggak bisa theta T sama dengan 54T min 3/2 T kuadrat min 1/3 T pangkat 3. Nah, ini adalah jaraknya gitu ya. Jadi kalian harus paham dia di dalam bentuk apapun persamaannya, kalian ngerti, oh ini, karena yang ditanya apa nih? Tentukan besar sudut simpangan pada waktu kecepatan sudutnya. Nah, ada kata-kata kecepatan ya, berarti kita turunkan ya. Nah, kecepatan sudut
itu sama dengan theta aksen T. Nah, pada saat kecepatan sudut sama dengan 0. Nah, ini dia nih, Anin. Kecepatan sudutnya sama dengan 0. Berarti ini theta aksen T itu sama dengan 0 gitu. Paham ya? Siapa yang 0 itu harus bukan T-nya kalau di sini. Kecepatannya yang 0 berarti ini turunannya yang sama dengan 0. Jadi kita turunkan nih. Jadi 54 min 3T min T kuadrat sama dengan 0. Kita tinggal faktor ini. Kita balik dulu deh. Plus 3T min 54 sama dengan 0. Faktorkan Libi. Jadi T-nya berapa nih? 54 itu berapa kali berapa yang selisihnya 3 Libi? 9 sama 6 ya? 9 sama Oke, karena plus 3 berarti 9 yang plus. Oke. T-nya kan nggak mungkin minus ya. Kita ambil langsung aja yang 6 gitu ya. 6 menit apa detik ya? Satuan T-nya apa? detik nggak, Bu? Ada kata-kata detiknya nggak? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Ya udahlah, 6 aja. Oke, kemudian yang ditanya adalah berapa simpangannya gitu kan, sudut simpangannya berapa ya kan, tentukan besar sudut simpangan. Ya udah 6 ini kita substitusi ke persamaan awal, jadi ini nilai stasionernya gitu ya, paham ya Bibi? Jadi kita menghitung theta 6. Nah ya udah tinggal gitu, paham? Ibu jadi oh, jadi kalau kecepatan sudutnya itu di 0, T-nya itu 6. Saat jadi kalau ini kecepatan sudut itu kan yang ini. Kalau dari jarak itu kita turunkan. Ini ada aksennya nih. Kita turunkan nanti kecepatannya kita sama dengan 0, artinya dia stasioner gitu. Ibu paham ya? Oke, Bu. Oke, yang disebut kecepatan sudut itu adalah turunan dari simpangan sudut gitu ya. Simpangan sudut kita turunkan pasti jadi kecepatan sudut tuh. Terus dia mintanya kecepatan sudutnya harus 0 nih. Maka nanti besar sudut simpangannya berapa? Oh ya udah dari theta aksen T sama dengan 0 nih kan dia minta sama dengan 0 itu kecepatannya gitu kan. Nanti dari sini ketemu T-nya. T-nya saat kecepatannya 0 itu ya Libi ya. Oh iya, Bu. Oke, ya. Kasih, Bu. Ya. Saya mau nanya. Boleh Stefania apa? Jangan di stop Libi. Kan itu dikasih rumus apa sih simpangannya. Terus Ibu bilang kecepatan sudut itu kayak turunannya ya, Bu. Itu saya nggak ngerti kenapa kecepatan sudut itu turunan dari simpangan gitu, Bu. Jadi gini, Stefania, simpangan sudut itu seberapa jauh dia menyimpang, ya kan? Sudutnya. Nah ini berarti jarak. Oke. Paham ya? Oh, terus kecepatan. Betul, karena dia ada kata-kata kecepatan pasti kalau gini. Kalau jarak itu bahasanya pasti banyak ya. Bisa apa ya? Bisa tentang lebar, bisa tentang kayak misalnya nih kita memanaskan besi nih. Nah, nanti persamaan jaraknya bisa jadi dalam bentuk besi memuai. Nah ini pertambahan memuainya itu nanti diketahui nih fungsi. Nah, ini inilah fungsi jarak ya. Pertambahan memuai itu adalah jaraknya. Terus nanti pasti akan ditanya kecepatan memuainya berapa. Nah, itu pasti diturunkan gitu. Oke, Bu. Bentar, Bu, saya mau screenshot dulu ya. Boleh. Ya, ada lagi, silakan. Sudah ya, berarti ini ya, boleh di stop. Oke. Ada lagi, silakan. Jadi percepatan itu pada dasarnya jarak diturunin 2 kali ya, Bu? Ya, betul sekali. Oke, Bu. Pokoknya ingat ya, bacanya harus teliti. Ini kecepatan apa percepatan gitu, karena dia mirip, beda di
kata huruf depannya aja. Urutan pertama adalah jarak. Jarak diturunkan sekali ketemu kecepatan. Kecepatan diturunkan lagi muncul percepatan. Berarti percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak. Ya, ada lagi yuk. Silakan. Dari soal psikologi juga boleh ya, yang 25 soal baru. Silakan di attempt sambil dilihat soal-soalnya, siapa tahu ada yang soal. Ibu tadi dapat 10 poin itu harus 100 ya, Bu? Oh, enggak harus 100, Audrey. Oh, jadi kalau Nomor berapa nih? 13. 13. Oke. Sebuah kurva dia sama dengan bla bla memiliki titik maksimum. Oke, dan titik minimum. Oke. Nah, titik maksimum ini kita substitusi aja dulu ke sana buat nyari nilai K-nya ya Nin ya. Jadi kita masukkan aja nih 15 sama dengan 2 min 9 plus 12 plus K. Jadinya adalah ini 3 ya. Ini 1. 10 ya K-nya. Nah, kalau K-nya udah dapat kita masukkan. Dia sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 10. Nah, kita turunkan nih. Stasioner, ya kan? Ini kan max min itu stasioner ya? Iya, Bu. Stasioner. Jika Y absen sama dengan 0. Nah, kita turunkan. 6x pangkat 2 min 18x plus 12 sama dengan 0. Dibagi berapa nih? Bagi 6 bisa ya? Bisa, Bu. Oke, x kuadrat min 3 ya? 3. Oke, 2 ya. Oke, faktor ini. X min 2, X min 1. X min 2 sama X min 2 ya. X min 1. Oke, dapat X-nya nih 2 sama X-nya 1. Ini 1,5 udah nih. Udah kan? Berarti ini nih. Nah, masukkan aja nih sekarang. Cari Y-nya, pasangannya. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Hitung ke sana, nanti ketemu G-nya. Ya udah tinggal tambah. Gitu, Nin? Tapi Bu, kalau misalnya nggak ada kayak titik maksimumnya kayak nomor 14 gitu, berarti angka pertamanya gimana? Nggak ada bantuannya, Nin. Pasti ada bantuannya. Kalau ini nggak ada, nggak bisa dihitung. Coba ya, kalau kita langsung turunkan. Ya, aksen sama dengan 6x kuadrat min 18x plus 12. Oh, coba nih, ini sama dengan 0 ya. Karena K-nya hilang, konstanta ya, hilang ya. Nah, ini kan difaktorkan nanti ketemu ini juga kan. Ketemu ini juga tuh, dapat X-nya adalah 2 sama X sama dengan 1. Ya udah, kita gambar dulu nih, 1 sama 2. 0 di sini ya. 0 masukkan ke Y aksen ya. 0, 12, plus, min, plus. Naik, turun, naik. Ini batasnya ya. Di 1 sama 2 itu batasnya. Dia tanya minimum. Oh, minimum yang di 2. Ya udah. Ini adalah pembuat minimum. Nah, berarti nilai minimum adalah Y atau F2 ya. Masukkan ke sana. Ketemu deh A dan B-nya. Gitu, Nin? Ibu berarti kan X2, berarti X1 juga disubstitusiin kayak terus kayak samain nama pilihannya gitu. Yang mana? Gimana? Sorry. Ini kan X ada 2, Bu. Jadi berarti kayak X1-nya juga Oh disubstitusiin. iya. Jadi kalau gini, kalau dia menyebutkan dia adalah minimum, oh berarti ambil yang X-nya 2. Kalau dia mintanya maksimum, berarti ambil yang X-nya 1 gitu.
Oh, jadi kalau minimum ambil yang X lebih besar, Bu. Nggak selalu, lihat ke garis bilanganmu. Oh, Ini berarti kan tetap harus gambar garis bilangan, Bu. gradien kan gampang nih, tinggal uji Oh, coba. oke. Pokoknya kalau max itu habis plus kemudian min pasti max. Ini max ya. Oke. Ibu, sama saya ada pertanyaan. Kalau misalnya kayak gradiennya di sini sama-sama garis bilangannya sama-sama plus gitu kan, berarti kan naik. Berarti di tengah sini tuh negatif kan, Bu? Betul. Berarti kayak kalau X sama dengan di sini itu hasilnya negatif. Ini namanya adalah belok. Belok positif. Jadinya, dia pembuat belok, bukan pembuat max atau pembuat min. Asimtot ya, Bu, yang gini gitu. Maksudnya bentuknya kayak gini gitu, Bu. Tapi dia naik tau. Kan Oh, plus. naik. Nah, gini. Nah, ini belokan di sini. Gitu, Nin? Oke, Bu. Oke, ya. Ntar Bu, saya SS dulu. Oke. Itu yang ini yang nomor 11 itu berarti kan ini bentar. Ini kan jarak ya, Bu. Terus katanya kecepatan. Berarti ini diturunin dulu ya, Bu. Kecepatan mobil mencapai maksimum. Nah, kalau kecepatan mobil mencapai maksimum, ini kan jarak ya? Nomor berapa? Oke, ini jarak ya. Jarak. Jarak itu adalah ST sama dengan min 1/3 T pangkat 3 plus 3T kuadrat min 5T. Oke. Ya. Nih, hati-hati ya. Ya, Bu. Dia mintanya adalah agar kecepatan mobil mencapai maksimum. Nah, ini maksimum itu kata-kata stasioner kan? Ya. Kalau stasioner berarti harus Turunin dulu. diturunkan. Siapa yang diturunkan? Jaraknya ke kecepatan ya, Bu. No, ini yang diturunkan. Ini yang diturunkan agar kecepatannya maksimum kan? Yang diketahui di soal ST, Bu, ya udah turunkan 2 kali. Artinya, jadi saat percepatannya 0. Oke, paham? Stefanya? Oke, Bu. Oke, jadi agar kecepatan mobil mencapai maksimum berarti saat percepatannya 0. Ini adalah saat percepatan 0. Nah, jadi kalian harus paham ya. Maka ini turunkan 2 kali nanti ya. Nah, ini nanti yang sama dengan. Oke? Bentar, Bu. Saya masih nggak ngerti kenapa kecepatannya itu yang harus diturunkan, Bu. Karena kata-kata maksimum, kata-kata stasioner nempel pada persamaan kecepatan. Jadi kalau misalnya yang ditanya terus ada kayak kata maksimum minimum gitu, ada misalnya nih mau itu kecepatan, percepatan atau jarak, kalau dia ada nempel maksimum atau kata-kata stasioner itu diturunin dulu ya, Bu? Ya, betul. Oke, pokoknya agar volume maksimum, kan fungsi volume yang kita turunkan kan? Agar kecepatan maksimum, berarti fungsi kecepatan yang kita turunkan. Agar jaraknya maksimum, berarti fungsi jarak kita turunkan. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga pertanyaannya, jadi tambah paham ya. Ada lagi? Teman-teman, silakan. Jadi sambil dipahami konsepnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau pokoknya kata-kata max min itu adalah clue stasioner. Stasioner artinya cara kerjanya diturunkan. Siapa yang diturunkan? Fungsi persamaan yang ditempeli kata-kata max dan min itu. Ini beda yang sama kalimat soal yang tadi, Andin ya. Kalau tadi kan saat kecepatannya 0 gitu ya. Nah, kalau kecepatannya 0 ya untuk fungsi kecepatan itu yang kita sama dengankan 0 gitu. Kalau saat kecepatannya maksimum berarti kecepatan harus diturunkan dulu, baru turunannya itu yang sama dengan 0.
Jadi oke. Yang nomor 4 ini, Bu. Nomor 4. Oke. Nah, ini di modul juga ada ya, tapi kalau di modul pangkat 2 ya. Benar, Lidi? Belum lihat, Bu. Oh, belum lihat. Iya, ada di modul itu mencarikan juga. Tapi di sini X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Oke, berarti ini kita pakai rumus apa Lidi kira-kira? Kalau ada X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadrat ya. Maka rumus yang dipakai ini waktu di kelas 10, ingat nggak Lidi? Atau di polinom kemarin deh, Lidi. Rumus yang dipakai apa kalau ada akar-akar persamaan kuadrat nih? Persamaan polinom ya. Rumus yang akan dipakai adalah hasil jumlah sama hasil kali, Lidi. Hasil jumlah dan hasil kali. Nah, hasil jumlah berarti X1 tambah X2. Nah, hasil kali berarti X1 kali X2. Rumusnya apa lagi? Kalau ditambah berarti? Tunggu, Bu. Itu yang ada min B per A atau apa? Ya, min B per A. Oh. Kalau perkaliannya? Saya lupa, Bu. B Diskriminasi. per A. Oh. Pokoknya urutkan aja nih. Ini kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, saya menghafalkan rumus ini tuh pokoknya pertama min B per A, kemudian C per A. Gitu. Kalau dia polinom pangkatnya tambah banyak, ya udah pokoknya urutan pertama itu ini bagi ini bagi ini, dan seterusnya gitu. Urutan pertama min, kemudian plus, gitu. Nah, sekarang kita ambil nih dari persamaan kuadratnya. Min B per A, oh berarti ini min K, berarti min K ya, jadi K. Hanya satu kan? Kemudian C per A-nya juga 3K ya, 3K. Oke. Kemudian, nah ini dia. Rumusnya apa ya? Kalau kuadrat, kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu apa? Kita menjabarkan dari X1 ditambah X2 kuadrat gitu kan? Kita jabarin tuh, kita ketemu rumusnya. Kalau pangkat 3, nah berarti kita harus menjabarkan ini. X1 ditambah X2 pangkat 3. Nah, jabarkan yuk, Lidi. Ekspansi binom Newton ya. Yuk, diingat lagi yuk. Jabarannya apa? 1,331 ya. 1,331. Pakai segitiga Pascal itu, ingat? Ibu saya lupa, Bu. Lupa, oke. Anin masih ingat penjabaran binomnya? Yang berarti jadi X1 pangkat 3 X1 pangkat 3 tambah 3X1 kuadrat X1 X2 kuadrat X2, betul, tambah 3X2 kuadrat X1. X1 X2 Oh ya. kuadrat Tambah X kuadrat pangkat 3. X2 pangkat 3. Nah, ini Libi nih. 1,331 ya koefisiennya. Terus suku depan itu dari pangkat 3 tuh. X1 dari pangkat 3, pangkat 2 nyusut satu-satu ya. Habis. Kemudian suku kedua dari nggak ada tuh, dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Itu ingat ya. Nah, dari sini kita mau cari X1 pangkat 3 sama X2 pangkat 3. Berarti yang tengah ini faktorkan terus pindah ruas ya. Berarti dia menjadi 3X1 kali X2 buka kurung. X1-nya yang masih ada 1 ya di dalam ya. Yang ini tinggal X2 nih. Nah, ini nanti pindah ruas ke kiri. Maka kita dapat rumusnya. Berarti rumusnya adalah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 itu sama dengan ini saya hapus ini. Nah, jadi sama dengan ini ya dari sini. X1 ditambah X2 pangkat 3
dikurangi 3 kali X1, X2 dikali X1 tambah X2. Nah, sekarang kita tinggal substitusi yang dari sini nih. Ini masukkan ke sana. Berarti kita dapat K pangkat 3 ya. Min 3 kali 3K dikali K. Nah, berarti kita dapat sama dengan ini adalah X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3-nya ya. K pangkat 3 min 9 ya. 9 K kuadrat. Nah, ini kita dapat persamaannya. Kemudian dia bilang apa? Agar nilai ini mencapai minimum. Nah, berarti karena dia mencapai minimum, ini kata-kata stasioner ya. Kata-kata stasioner berarti persamaan ini harus diturunkan. Ini harus diturunkan. Diturunkan. Nah, berarti ini ya. Tinggal diturunkan nih. Turunannya berarti anggap aja Z ya, biar gampang. Berarti agar X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 minimum, maka Z aksen harus 0. Nah, kemudian kemana nih? Sebelah sini ya. 3K kuadrat min 18K sama dengan 0. Berarti 3K, ini K kuadrat ya, kali K min 6 ya. Nah, berarti K-nya adalah 0 sama 6. Nah, ada 2 nih, Bibi. Dua-duanya kan harus dilihat dulu. Ini yang mencapai minimum yang gimana nih? 0 sama 6. Nah, kita ambil satu deh di sini ya. Uji ke turunannya ya, turunannya yang ini. F aksen. 1 masukkan ke sana nih. 3 dikurangi 18. Ya min. Di sini plus. Plus. Nah, ini naik. Turun. Ini naik. Oh, minimum di sini. Ini minimum. Kalau ini maksimum ya. Di sini maksimum. Karena dia mintanya mencapai minimum. Oh, ya udah. Kayaknya. Oke. Nah, ini ada dua-duanya tuh. Kalau kalian nggak hati-hati, kalian langsung pilih K yang kecil, ya belum tentu gitu kan, tergantung nanti garis bilanganmu seperti apa. Apakah jelas, Libi? Jelas, Bu. Oke, ya. Yang lainnya apakah masih ada pertanyaan di soal yang sama sebelum Libi tutup? Enggak ya? Jelas ya? Pokoknya nanti teman-teman, kalau ada 2 nilai setelah pemfaktoran, maka kalian harus cek dulu di garis bilangannya. Yang ditanya apa nih, max atau min gitu. Cara mengerjakan max dan min ada bedanya nggak, Bu? Nggak ada bedanya. Mereka itu sama-sama hanya tergantung di garis bilangan. Kalau yang ditanya max berarti di garis bilangan itu plus kemudian min, maka disitulah area maksimum. Kalau yang ditanya minimum berarti saat di kirinya minus kemudian di kanannya plus, pasti disitulah area lembah gitu ya, minimum. Bu, nanti kalau ada X-nya kembar jangan lupa dibuat cabang gitu ya. Ada kemungkinan di situ yang belokan gitu ya, belok itu ada 2, belok negatif atau belok positif. Tergantung nanti di garis bilangannya. Kalau semua plus berarti belok naik nih gitu, belok positif. Kalau di garis bilangan ternyata kok semuanya minus, berarti dia belok yang turun atau belok negatif. Gitu. Oke, yuk silakan pertanyaan lagi, masih 15 menit lagi, silakan. Oke, sambil mengingatkan lagi, nanti kalau kalian dapat persamaan kuadrat, kita harus memfaktorkan gitu ya. Bu, kok nggak bisa difaktorkan? Nah, cek dulu nilai diskriminannya gitu ya. Jangan-jangan dia memang nggak bisa difaktorkan. Kalau diskriminannya negatif, itu berarti artinya dia definite ya. Definite itu ada 2. Definite positif itu grafik melayang di atas sumbu X. Berarti nilai Y-nya atau nilai gradiennya, tergantung kalian sedang mengerjakan di fungsi aslinya atau sedang di turunan gitu ya.
Kalau sedang mengerjakan pemfaktoran turunannya, itu berarti saat gradiennya itu selalu positif ya. Kalau dia definite, kemudian nilai A-nya itu lebih besar dari 0. Tapi kalau dia diskriminannya negatif, tetapi nilai A, koefisien X kuadratnya itu kok minus, berarti dia yang menggantung di bawah, layang di bawah sumbu X. Itu artinya definite negatif. Berarti gradiennya selalu minus gitu. Jadi itu untuk antisipasi yang belokan, terjadi belokan tadi ya. Terjadi belokan, bukan max, bukan min. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nomor 21. Ya. Sebuah tempat air terbuat dari plat baja. Oke, dibentuk dari separuh tabung ya, separuh tuh. Separuh berarti dia nanti volumenya dibagi 2 gitu ya. Perhatikan gambar. Volume yang dapat ditampung adalah, ini adalah volume. Ini adalah satuan volume. Berarti volume itu rumusnya adalah setengah ya, karena separuh tuh. Setengah dikali IR kuadrat kali H ya, karena di sini tingginya dalam H. Oke, ini sudah diketahui nih 125 pi. Oh, pi-nya coret. Itu berarti 125 tuh untuk setengah tabung. Ini separuh, udah separuh nih dia bilang. Setengah pi R kuadrat H. Ini pi-nya coret aja dulu ya. Kita nyatakan dalam H sama dengan, nggak mungkin R sama dengan ya, karena R-nya kuadrat. Berarti apa nih? 125 kali 2 ya? Benar? Iya, Bu. Iya, berarti berapa nih? 250. Dibagi R kuadrat ya? Iya, Bu. Oke, kemudian dia temukan kata-kata stasionernya di mana? Di mana nih kata stasionernya? Supaya bahannya sehemat mungkin, Bu. Sehemat mungkin. Oke, ini kata-kata stasioner. Jadi kata-kata stasioner tidak harus langsung eksplisit max min gitu ya. Bisa jadi pakai kalimat-kalimat yang semakna gitu. Siapa yang sehemat mungkin? Bahan pembuatannya. Nah, bahan pembuatannya itu berarti ini ya, selimutnya ya. Ini luas permukaan. Nah, berarti kita membuat persamaan luas permukaan nih gitu ya. Luas permukaan setengah silinder gitu ya. Berarti ini tutup kiri, tutup kanannya itu satu lingkaran full ya. Berarti dia adalah PR kuadrat. Ditambah setengah selimut ya. Setengah selimut itu berarti setengah dikali selimut itu apa? 2 PR ya. 2 PR kali H. Nah, H inilah yang substitusi ke sana ya. Nah, ini adalah luas permukaan dalam variabel bebas R gitu. Jadi pi R kuadrat ditambah ini banyak coret ya. Pi R R-nya nanti pi R kali 250 per R kuadrat. Nah, R-nya nanti coret 1 gitu kan. Nah, kemudian diturunkan. Nah, inilah yang boleh diturunkan ya agar bahan pembuatannya minimum, maka ya ini LP diturunkan ya. Nah, sama dengan 0 gitu. Paham, Anin? Nah, Paham, Bu. nanti bisa jadi nanti akan dikaitkan nih karena berhubungan dengan sehemat mungkin. Bisa jadi nih misalnya plat baja ini dia belinya per meter perseginya harganya berapa gitu ya. Nanti ditanya berapa rupiah tuh gitu kan. Bisa jadi ya teman-teman ya dikaitkan ke pembelian plat bajanya. Jadi pokoknya kalian konteks ceritanya harus terus diikuti, dia yang ditanya apanya nih, apakah hanya
kalau di sini kan hanya H, nilai H ya. Ini silindernya berarti tingginya harus berapa? Ini panjang, tinggi ya benar. Tingginya harus berapa? Bisa jadi nanti ini dilanjutkan nih pertanyaannya. Jadi berapa rupiah nih pengeluarannya gitu. Oke? Ya, teman-teman? Oke, makasih. Oke. Ya, teman-teman, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Masih 7 menitan lagi ya. Atau punya hilang? Sebentar. Pi itu kayak konstanta aja. Jadi tadi apa nih persamaannya? PR kuadrat. PR kuadrat. Luas permukaan dalam R ya. Tadi apa tuh? Tadi. PR kuadrat plus PR kuadrat plus 250 per R. Pi-nya hilang ya di Masih ada pi-nya deh, 250 pi per R. Oh, pi per R. Oke. Nah, ini kita turunkan ya. LP aksen R. Kan variabel bebasnya R ya, ini 2 pi R. Pi-nya kayak dianggap konstanta kan, pi itu 2/7 kan? Ya, Bu. Jadi tetap aja. Yang ini jadi min ya. Min 250 pi per R kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Terus gimana Bu cara kali aja R kuadrat, ya kan? 2 pi R pangkat 3 sama dengan 250. Ibu, kayaknya itu 250 pi per 1, Bu. Diturun. Enggak, Bu. Maaf, Bu. Bener dong. Ya, Bu. Ya, kan diturunin jadi min 2 kan? Oke. Nah, ini pi-nya baru coret di sini nih. Nah, berarti R pangkat 3 sama dengan 250 dibagi 2 lagi nih. 125 ya? 125. Ya udah, R-nya ketemu tuh berapa? 5. Okay. Berarti kayak pi-nya tetap aja, Bu? Iya, nanti dicoret kayak angka biasa aja. Biarkan dalam pi kan konstanta, ya kan? Iya, Bu. Angka tetap nih. Oke, Bu, makasih. Oke. Oke, ada lagi? 3 menit lagi, teman-teman. Apakah sudah habis pertanyaannya?